Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Debit air meningkat, warga Kampung Jawa mengungsi. 1 tahun buron, residivis begal di Padang ditangkap polisi. Meriahkan ulang tahun Bayangkara, Polsek Payakumbuh gelar lomba penyelenggaraan jenazah bagi generasi muda. Debit air di Sungai Batang Malana yang berhulu dari Gunung Marapi meningkat pada Jumat malam pekan lalu setelah puncak Marapi diguyur hujan deras. Sejak Jumat sore pekan silam, air Batang Malana telah menunjukkan perubahan yang awalnya jernih berubah menjadi kecoklatan. Puncaknya pada Jumat malam, debit air meningkat yang disertai dengan pasir. Peristiwa ini juga membuat ratusan warga Kampung Jawo, Jorong, Pabalutan, Kecamatan Rambatan, memilih mengungsi. Warga mengungsi ke pondok-pondok yang dibangun di atas bukit, yang lokasinya tak jauh dari permukiman. Pondok-pondok itu dibangun untuk antisipasi dan siaga setelah terjadinya banjir bandang yang menelan puluhan korban jiwa di tanah datar 11 Mei lalu. Jumlah warga yang mengungsi sekitar 138 jiwa yang terdiri dari lansia, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak. Banyak anak SMP dan lansia. Ya. Dan dengan adanya pengungsi yang ada di sini, Pak, jumlah yang begitu padat, kemudian siap sebelumnya, Pak, sudah membuat pondok-pondok di ketinggian. Alhamdulillah selamat apapun bentuknya. Air yang akan deras datang, Pak, dia sudah mulai lari ke sini, Pak, untuk penyelamatan jiwanya dari warga kami, Pak. Alhamdulillah warga kami selamat semua. Jadi karena sore hujan deras, air naik dan kami juga melihat airnya hitam, air besar naik ya. Alhamdulillah warga udah duluan mengungsi. Jadi kita tidak ada peringatan dini, tapi dengan kesadaran masyarakat langsung lari ke tempat ketinggian yang di sini sudah ada bikin pondok-pondok yang sebagai tempat mengungsinya. Pemerintah daerah pun mengimbau warga yang masih bermukim di sepanjang daerah aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Tidak hanya Batang Malana, beberapa sungai yang berhulu di Gunung Marapi, debit airnya juga sering meningkat tinggi jika daerah puncak Gunung Marapi diguyur hujan deras. Warga mengungsi karena takut dan trauma akan banjir bandang. Pasalnya, curah hujan yang mengguyur daerah itu jauh lebih deras dibanding curah hujan 11 Mei lalu. Sri Purnama melaporkan dari tanah datar. Awak sakit, awak mampel sakit. Awak memang bawa kempel dulu di rumah. Mantap. Sudah pelbet. Salah pel. Tu lagi sapu. Kalau dibahas lah Seorang ayah terpaksa membersihkan muntah anaknya di Puskesmas Talu, Pasaman Barat. Tak hanya itu, alat untuk membersihkan lantai itu pun harus dijemputnya ke rumah karena puskesmas tak menyediakannya. Peristiwa itu terjadi saat Junedi Saputra membawa anaknya berobat ke Puskesmas Talu pada Selasa malam pekan lalu. Sang anak tiba-tiba muntah dan mengotori lantai puskesmas itu. Perawat jaga yang bertugas waktu itu merasa tak nyaman dengan lantai puskesmas yang dikotori muntah pasien dan menyuruh ayah pasien untuk membersihkannya. Junedi pun manut dan meminjam alat pengepel lantai ke perawat. Namun saat itu dijawab jika peralatan kebersihan disimpan petugas kebersihan dan mereka baru datang dan bekerja keesokan harinya. Junedi yang merasa tak enak hati meminta adiknya untuk menjemput alat pel lantai itu ke rumahnya. Aksi Junedi membersihkan puskesmas didokumentasikan kerabatnya dan menyebar di media sosial. Itu kempelnya tuh sempat dijemput ke rumah karena
dia tuh tidak ada menyediakan kempel gitu, tidak ada di rumah sakit, itu urusan CS, itu jawabannya. Jadi dia jawabannya nggak ada solusi gitu. Jadi saya selalu cari solusi sendiri. Saya suruh adik kandung saya mencari kempel ke rumah. Saya balik pulang, jadi diambil kempel sama desa, saya yang pel semuanya. Setelah video itu viral, saat dikonfirmasi, pimpinan puskesmas membantah jika aksi Junedi itu atas suruhan perawat, tapi justru atas keinginan sendiri. Karena puskesmas klinisnya membersihkan pagi, jadi ada jadwal nanti akan membersihkan tersebut. Dan itu pun bukan tugas pasien sebenarnya. Dan ketika malam keluarga pasien ini menelpon saya katakan, kenapa dibersihkan? Bukankah itu bukan tugas kalian? Yang membersihkan sudah ada petugas yang untuk membersihkan muntah tersebut. Iya, inisiatif kami karena itu memang keluarga kami, kata kakak yang menelpon saya. Bukan disuruh ya. Bukan disuruh. Namun kemudian, kepala puskesmas justru datang menemui Junedi ke rumahnya dan meminta maaf atas keteledoran perawatnya. Saya selaku Kepala Puskesmas Talu datang untuk menemui keluarga pasien terkait masalah pada tanggal 25 Juni 2024 kemarin. Kami datang dengan maksud ingin mengklarifikasi atas kesalahpahaman yang terjadi serta meminta maaf langsung kepada keluarga pasien. Semoga kedepannya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Talu Sinu. Kasus ini menjadi catatan bagi pejabat pelayan publik di negeri ini, agar tak berkilah saat menghadapi masalah. Pasalnya, jejak digital bisa didapatkan dengan mudah. Jika hal seperti ini terus terjadi, akan berdampak pada penurunan kepercayaan publik. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pelbet, solah pel. Tulai sapu, kalau dibahas lah Bertahun-tahun tinggal di daerah yang minim infrastruktur, menyebabkan warga Korong Lansano, Kecamatan Limakoto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, gerah. Berkali-kali permintaan kepada pemerintah kabupaten tak pernah digubris. Warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Warga bergotong royong serta menggalang dana secara badonce untuk membangun jembatan. Perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit sumbangan warga dan ditambah bantuan bahan bangunan, warga berharap bisa membangun jembatan secara permanen. Warga ingin segera terbebas dari keterisolasian karena akses menuju ataupun keluar kampung mereka selama ini rusak parah. Tidak hanya kaum pria, ibu-ibu kampung ini juga turun tangan bekerja sama. Tekad warga hanya satu, terbebas dari keterisolasian dan bisa membawa hasil bumi mereka. Ya, warga sudah kesulitan, apalagi kalau seandainya jembatan ini roboh nih. Nah, jadi pasti masyarakat kesulitan karena rumah di sini cukup banyak. Jadi untuk mengatasinya dikejarkan di gotong royong. Keterbatasan dana desa untuk kegiatan infrastruktur yang ada di desa. Jadi mengingat karena kondisi keuangan di desa saat ini sangat sedikit sekali untuk kegiatan infrastruktur, masyarakat mengambil inisiatif untuk berpartisipasi membangun jalannya sendiri. Abainya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak telah melahirkan fenomena baru di tengah masyarakat, yaitu bangkitnya kembali semangat gotong royong dengan cara badonce untuk mengatasi persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.